Halo semuanya. Jadi, beberapa waktu lalu, kami, kelompok 3 dari Sejarah Sosial Politik Indonesia, berkesempatan untuk mengunjungi salah satu stasiun TV paling legendaris di negeri ini, yaitu TVRI Yogyakarta. Yuk kita bahas bareng-bareng. Setibanya kita di lokasi, kami disambut oleh Mas Rama dan juga Pak Tobi dari tim TVRI. Mereka mengajak kami untuk mengelilingi studio dari studio 2 buat talk show dan juga podcast, studio 1 yang super lengkap buat acara unggulan kayak angkringan dan juga mutiara kecil berbakat, sampai studio 3 yang khusus buat siaran berita kayak Jogja Hari Ini. TVRI punya 5 segmen utama, yaitu edukasi, budaya, berita, olahraga, dan juga hiburan. Wah, seru banget lihat gimana semuanya dikelola di balik layar. Ngomong-ngomong soal sejarah, TVRI lahir pada tahun 1962. Pertama kali mereka siaran adalah saat pembukaan Asian Games keempat di era Orde Lama. Pada saat itu, TVRI adalah alat sebagai pencitraan bangsa. Lanjut ke era Orde Baru, TVRI makin corong ke arah pemerintahan. Bahkan, TV swasta dilarang bikin berita sendiri loh. Baru setelah reformasi, TVRI mulai bergerak menjadi lembaga penyiaran publik yang independen. Akan tetapi, perjalanannya nggak mulus. Statusnya sempat berubah-ubah dari yayasan ke perusahaan, sampai akhirnya jadi LPP atau Lembaga Penyiaran Publik. Sekarang, TVRI sedang berjuang di tengah dunia digital. Apalagi setelah anggarannya dipotong besar-besaran di awal tahun 2025, seperti beberapa program dihentikan, jam tayang dikurangi, dan juga pembangunan stasiun baru pun dibatalkan. TVRI juga nggak bisa menayangkan iklan karena dibiayai 100% oleh APBN, yang artinya TVRI nggak punya pemasukan mandiri dan juga sangat bergantung kepada negara. Nah, ini bagian yang bikin kita mikir keras nih. Sebagai lembaga milik negara, TVRI dituntut untuk netral, independen, dan juga nggak cari untung. Tayangan mereka harus yang edukatif, berbudaya, dan juga nggak berpihak. Akan tetapi, faktanya, karena dana dan pengelolaannya masih dikontrol negara, bagaimana mungkin bisa benar-benar independen? Bahkan, Dewan Pengawas dan juga direksi pun ditunjuk langsung oleh pemerintah. Lembaga ya, bukan BUMN atau perusahaan. Jadi kalau teman-teman menyebut bahwa TVRI ini perusahaan, salah ya. Jadi bahwa perusahaan itu yang dimaksud seperti kayak TV yang lain, contohnya kayak PT Indosiar Visual Mandiri, kemudian sekarang udah ganti PT MTech Group ya, kemudian ada PT Transmedia, kemudian TVRI memang sudah menjaga netralitasnya dengan contoh nggak ikut-ikutan kampanye saat pemilu. Akan tetapi, kita juga nggak bisa tutup mata bahwa tekanan politik bisa muncul, terutama di balik layar. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah netralitas bisa tetap dijaga kalau misalnya struktur organisasinya masih dikendalikan negara? TVRI masih punya potensi besar buat menjadi media yang beneran milik rakyat. Akan tetapi, itu butuh reformasi yang serius, bukan cuma dari isi tayangan, tapi juga dari struktur dan juga pendanaannya. Kalau kita bicara soal independensi, kita juga harus bicara soal siapa yang pegang kendali.